إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah tabaraka wa taala masih memberikan kepada kita semuanya nikmatnya yang begitu amat banyak dan begitu amat berlimpah. Di antara nikmat yang paling utama untuk senantiasa kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan semua nikmat tersebut kita menjadi mudah untuk berkumpul dalam rangka untuk mempelajari dan mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa untuk senantiasa kita hanturkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Al-Syekh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, di mana kita di kajian yang sebelumnya telah memasuki dan membahas mengenai rukun-rukun sholat, yang dimana ini merupakan pembahasan yang sangat amat penting, di mana ketika kita tidak menjaga rukun daripada rukun-rukun sholat, itu menyebabkan ibadah sholat yang kita kerjakan tidak diterima dan menjadi tidak sah. Yang dimana Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya rukun sholat itu jumlahnya ada 17. Dan kita sudah sampai kepada rukun yang ketujuh, yang dimana sebelumnya Syekh mengatakan rukun yang pertama adalah niat, lalu yang kedua adalah takbiratul ihram, yang ketiga adalah membaca suratul Fatihah, takbiratul ihram berdiri, membaca suratul Fatihah. Lalu yang kelima adalah ruku', ya. Dan tumakninah dan melaksanakan ruku' dengan diiringi tumakninah. Dan kita sudah mengetahui pembahasan atau penjelasan dan masalah-masalah yang berkaitan yang untuk kita ketahui berkaitan dengan setiap rukun yang telah dibahas tersebut. Kita sampai kepada rukun yang ketujuh, as-sabi'u al-i'tidal, yaitu i'tidal, yaitu bangkit daripada ruku', ya, yang artinya secara bahasa al-i'tidal itu adalah lurus dan tegak. Yang secara syariah, secara syar'an ini adalah ketika seorang yang sholat kembali daripada ruku'nya seperti sedia kala atau seperti kondisi sebelum dia melaksanakan ruku', yang artinya tulang belakang itu sudah kembali seperti semulanya sebelum ia melaksanakan ruku'. Dan ini merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun sholat sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW ajarkan, ya, di dalam hadis yang sudah kita bacakan di kajian sebelumnya yang terkenal dengan al-haditsu al-musi salatahu, hadis orang yang tidak bisa atau belum melaksanakan sholat secara baik. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwasannya para ulama mengatakan i'tidal ini memiliki perbedaan dengan rukun-rukun yang lainnya. Artinya i'tidal ini masuk ke dalam kategori ruknun qasir, rukun yang pendek. Artinya tidak boleh kita memanjangkan atau berlama-lama di dalam melaksanakan i'tidal. Dan para fuqaha mengatakan kita tidak diperbolehkan i'tidal melebihi daripada seukuran membaca suratul Fatihah. Yang artinya bila seseorang memperpanjang i'tidalnya sedangkan dia mengetahui hukumnya dan melaksanakannya secara sengaja, mengetahui hukumnya, melaksanakan secara sengaja dan dia ingat, ya, mengetahui hukumnya, melaksanakan secara sengaja dan dia ingat,
itu akan menyebabkan sholat yang dia kerjakan itu menjadi batal. Akan tetapi bila dia tidak mengetahui hukumnya atau dia melakukannya lupa, ya, atau dia nggak ingat, itu tidak membatalkan sholat yang ia kerjakan. Maka dari itu para fuqaha, para ulama juga menjelaskan konsekuensi dari hal tersebut, tidak diperkenankan dan diperbolehkan seseorang untuk melaksanakan kunut seperti di sholat witir, ya, melebihi daripada doa-doa yang ma'thur dari Nabi Muhammad SAW dan dari para salaf, ya, dari Nabi Muhammad SAW dan juga dari para salaf. Ya, karena kenapa? Karena i'tidal ini termasuk rukun qasir, rukun yang pendek. Lalu ats-tsaminu at-tuma'ninatu fih, dan melaksanakan melakukan i'tidal dengan diiringi tuma'ninah. Artinya setelah seseorang atau berdiam sejenak setelah ia melakukan i'tidal secara sempurna. Jadi sempurna dulu, setelah i'tidal sudah sempurna baru dia berdiam sejenak, itu baru dikatakan dia telah melaksanakan tuma'ninah. Tentu itu adalah kadar minimal dari tuma'ninah. Akan tetapi afdolnya adalah ya sekadar seukuran Waalaikumsalam warahmatullah. Dia membaca doa yang disunnahkan, disyariatkan untuk dibaca di dalam i'tidal, yaitu sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu. Naam. Lalu yang selanjutnya adalah at-tasi'u, yang ke-9, as-sujudu marrataini fi kulli raka'atin, atau raka'atin. Ya, dia melaksanakan atau seseorang diwajibkan untuk melaksanakan sujud sebanyak 2 kali dalam 1 rakaat. Ya, artinya nggak boleh sujud sampai sekali, ya, tapi harus dua kali dalam setiap rakaat. Ya. Sujud secara bahasa adalah tunduk dan juga merendahkan diri. Adapun dari sisi syariat artinya adalah ketika seseorang meletakkan 7 anggota tubuh, ya, di tanah atau di permukaan bumi, ya, menaruh 7 anggota tubuh, ya, di atas permukaan tanah. Ya, ini maksudnya bagaimana? Ini ada konsekuensinya nanti ketika seseorang dikategorikan sujud atau tidak dari sisi tinjauan ibadah, itu dengan kriterianya seperti itu. Apakah setiap orang yang membungkukkan badannya itu dikatakan sebagai sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Jelas ya? Nah, karena secara syariat itu sujud punya kriteria khusus. Artinya tidak dikatakan ia sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wa aqalluhu, kadar minimalnya seseorang dikatakan ia melaksanakan sujud, wad'u syai'in min jabhatihi 'alal ard, dia menaruh sebagian daripada kening, ya, atau dahinya, jidat lah kalau bahasa ini, ya, orang maksudnya bahasa gampangnya, ya, jidatnya, ya. Wa butuni asabi'i yadayhi, dan menaruh bagian dalam daripada telapak tangannya. Wa rijlaihi, dan kakinya. Wa wad'u rukbataihi, dan meletakkan kedua lututnya. Nah, sifat sujud yang disunahkan di dalam mazhab Syafi'i adalah dia pertama ketika sujud dia menaruh kakinya terlebih dahulu, lalu tangannya, baru wajahnya, ya. Nah, 7 anggota tubuh yang rukun ini adalah apa? Jidat, ya, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Jidat, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki. Ya, tentu yang dua-dua ini dihitung 2. Jadi 2 kali 3 adalah 6, ditambah jidat jadi berapa? 7.
Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di atas 7 bagian tubuh. Ya, di atas 7 bagian tubuh. Yang artinya bila seseorang melaksanakan seperti ini itu dikategorikan ia sujud. Naam. Wa tahamulu, dan disyaratkan untuk dikategorikan dia telah melaksanakan sujud, wa tahamulun bi ra'sihi, dan dia agak sedikit menekankan dengan wajahnya. Jadi jangan cuma sekedar tempel gitu, tapi ada ditekan sedikit. Sampai para fuqaha mengatakan kalau misalnya dia menaruh kapas gitu, itu kapasnya jadi berbekas, ya. Nah, wartifa'u asafilihi ala a'alih, dan bagian kepalanya itu lebih rendah daripada bagian bokongnya. Nah, itu baru dikatakan sebagai sujud. Artinya kalau misalnya dia menaruh dahinya atau jidatnya di permukaan tanah atau di lantai, akan tetapi kondisinya kepalanya itu tidak lebih rendah daripada bokongnya, itu tidak dikatakan sebagai sujud. Nah, diharuskan ya untuk dia menaruhkan wajahnya atau kepalanya itu lebih rendah daripada daripada bokongnya. Ini sebagai bentuk perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan ya bagian tubuh yang paling mulia. Yang paling mulia di mana di tubuh kita ini? Di antara kepala. Itu lebih rendah daripada bagian yang paling rendah daripada tubuh kita semuanya. Nah, perlu diperhatikan lagi di sini ketika sujud ya, hendaknya jangan sampai jidat kita ini tertutup dengan semua hal yang kita kenakan. Ya. Artinya kalau pakai peci itu pokoknya harus sebagian dari jidat kita ini tersingkap, tidak ada penghalang. Ya, dengan sesuatu yang kita bawa atau kita kenakan. Maksudnya kita kenakan tuh ya seperti pakaian. Kalau misalnya ujung daripada tangannya ini bisa lebar, ya, terus tertutup semuanya. Atau peci yang kita pakai atau yang kita bawa seperti apa? Misalnya kita dapati banyak dari orang-orang yang sholat itu suka memakai rida, ya, ditaruh di lehernya, di bahunya. Nah, ketika bahunya itu menutupi ya jidatnya itu tidak diperbolehkan, ya, berbeda dengan sesuatu yang tidak bergerak dengan gerakan kita, yang tidak kita kenakan atau yang tidak kita kena pakai seperti sejadah, seperti karpet, itu tidak mengapa, ya, karena Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan menyuruh sujud untuk di atas 7 anggota tubuh itu, beliau memberikan isyarat secara langsung kemana? Ke jidatnya, ya. Naam. Lalu yang selanjutnya adalah al-ashiru at-tuma'ninatu fi, ya, melakukan sujud dengan penuh tuma'ninah, dan kita sudah mengetahui apa itu tuma'ninah dan kadar minimalnya. Lalu yang ke-11 al-hadi ashar, yang ke-11 al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Ya, ini duduk yang dilaksanakan ya di antara dua sujud yang dilakukan di dalam satu rakaat, ya. Dan duduk di antara dua sujud ini termasuk daripada rukun qasir. Daripada rukun qasir, kita tidak diperkenankan untuk memanjangkan duduk di antara dua sujud, kata para ulama, melebihi daripada aqallut tasyahud. Tasyahud yang paling sedikit. Nah, lalu yang ats-tsani asyar, yang ke-12 at-tuma'ninatu fi, melaksanakan duduk di antara dua sujud ini dengan penuh tuma'ninah. Dan kaifiat duduk di antara dua sujud yang paling ada dua kaifiat, ya, yang disunnahkan, yang dianjurkan untuk dilakukan ketika duduk di antara dua sujud. Yaitu yang pertama adalah al-iftirash, ya. Yang kedua adalah al-iq'a. Al-iq'a.
Iftirash ini adalah ketika kita menaruh, bokong kita di atas kaki kiri kita dan menegakkan kaki kanan kita sambil melipatkan jari kita menghadap ke arah kiblat. Itu namanya iftirash. Lalu iqa ini apa? Ketika kita menegakkan kedua kaki kita semuanya dengan menekukkan jari jemari kaki kita dan mengarahkannya ke arah kiblat dan kita duduk di atas kedua tumit kita. Dan ini yang disunahkan sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, waktu itu Abdullah bin Abbas pernah ditanya mengenai iqa ini. Ya, ketika itu seorang murid Abdullah bin Abbas ini merasa aneh dan ganjil dengan kaifiat duduk ini. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, hiya min sunnati nabiyyikum. Ini termasuk daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para fuqaha ya mengatakan dari dua kaifiat ini yang paling afdal mana? Iftirash. Karena kenapa? Inilah yang paling sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iftirash ini dilakukan atau kaifiat iftirash ini dilakukan di semua duduk ya, selama duduknya ini tidak diakhiri dengan salam. Jadi kalau duduknya diakhiri dengan salam, tidak dengan kaifiat iftirash. Itu ada kaifiat yang lainnya insyaallah subhanahu wa ta'ala akan kita ketahui di pembahasan selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah ats-tsalitsah asyar ya. Ats-tsani asyar at-tuma'ninatu fi ya. Ats-tsalitsah asyar yang ke-13 adalah at-tasyahhudul akhir, yaitu melaksanakan tasyahud akhir. Tentu di sini maknanya adalah duduknya dan doa yang diwajibkan untuk dibaca di dalam tasyahud akhir. Maknanya mencakup itu. Duduk dan juga doa yang diwajibkan di dalam tasyahud akhir. Tentu doa tasyahud ini banyak sirahnya, banyak bentuknya yang berasal daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, at-tahiyatul mubarakatu salawatut tayyibat, at-tahiyatu zakiyatu lillahi al-mubarakatu tayyibat dan selanjutnya. Tapi para ulama Syafi'iyah memilih di antara semua sirah itu. Jadi ini fadilah, semua keutamaan. Tapi di antara fadilah ini yang paling afdol. Bukan berarti nggak boleh kita kerjain yang lain, enggak. Tapi yang paling afdol di antara yang paling dari fadilah, ini yang paling afdol yang mana? Di antara yang paling utama di antara yang utama ini yang mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Dan seterusnya itu yang paling afdol menurut fuqaha asy-Syafi'iyah. Tapi dikatakan dia telah melaksanakan tasyahud, dia melaksanakan tasyahud adalah at-tahiyyatu lillah. Udah seperti itu. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dikatakan dia telah melaksanakan tasyahud. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna atau wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dikatakan apa? Dia telah melaksanakan tasyahud akhir. Tentu yang dimaksud di rukun di sini adalah tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Nanti kita akan ketahui hukum daripada tasyahud awal. Tentu paling sempurna tadi seperti yang sudah disebutkan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah. Lalu yang ke-14 al-qu'udu fi. Melaksanakan tasyahud itu dengan sambil duduk. Ya. Jadi jangan dianggap yang rukunnya duduk tasyahud berarti boleh sambil berdiri, enggak. Tapi juga harus sambil duduk ya. Jadi mura'atul mahal, dia menjaga tempat yang dimana kita diperintahkan untuk membacakan doa tasyahud tersebut. Lalu yang selanjutnya al-khamis asyar adalah as-salatu 'alan nabiyyi
sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Aqalnya, minimalnya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Adapun salawat kepada keluarga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu hukumnya berbeda. Ya. Hukumnya berbeda. Nanti akan kita ketahui. Naam. Dalilnya dari mana? Kata Imam An-Nawawi, wahtajja ashabuna, para ulama kami berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kepada Rasulullah dan ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kita telah mengetahui bahwasannya diwajibkan bagi kita untuk apa? Mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Sedangkan perintah di dalam ayat ini tidak hanya terbatas pada salam, tapi juga mencakup kepada apa? Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Asy-Syafi'i, aujaballahu taala bihadhil ayah as-salah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bersalawat kepada Rasulullah dengan ayat tersebut. Wa aulal ahwal, dan kondisi yang paling patut untuk kita diwajibkan mengucapkan menghanturkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam salat. Ya. Qala ashabuna, lalu ulama kami mengatakan al ayah taqtadi wujub salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ya memberikan isyarat, petunjuk kepada kita bahwasannya wajibnya untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Bentuknya perintah. Tapi lalu beliau melanjutkan, waqad ajma'al ulama, tapi para ulama telah berijma', ya, annaha la tajibu fi ghairi shalah, bahwasannya salawat itu enggak wajib diucapkan di luar daripada salat. Ini termasuk adalah takhsis bil ijma'. Artinya dalilnya sifatnya awalnya umum, teksnya umum. Awalnya kalau kita lihat dalilnya itu mencakup di luar sholat dan mencakup di dalam sholat. Tetapi ijma' mengkhususkan bahwasannya kewajiban ini hanya berlaku di mana? Di dalam sholat. Jelas ya? Naam. Ya. Lalu sholawat yang paling afdol bagaimana? Kan kita tahu minimalnya Allahumma salli ala Muhammad. Ini minimalnya. Artinya ketika kita sudah mengucapkan itu, kita dikatakan telah melaksanakan rukun. Memenuhi rukun yang telah diperintahkan atau diwajibkan kepada kita. Akmaluha, yang paling afdalnya, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyyil ummi. Wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini tentu gabungan dari seluruh riwayat. Gabungan dari seluruh riwayat. Memang dalam Syafi'iyah itu diperbolehkan menggabungkan beberapa doa menjadi satu kesatuan. Jadi ada riwayatnya begini, ada 3 bentuk, ada 2 bentuk, lalu digabungkan menjadi satu, dibaca dalam satu kesatuan. Nah, ini pendapat yang dipilih dalam madhab Syafi'i, walaupun sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Contoh di doa istiftah. Jadi kalau kadang masyarakat kita sering Allahu Akbar kabira walhamdulillah tira, terus Allahumma wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman dan seterusnya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan enggak. Kalau baca Allahu Akbar kabir udah Allahu Akbar kabir, jangan tambah wajhiya. Jelas ya? Jadi ada khilaf. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Naam. Sekarang yang keberapa? Alhamdulillah, masih ingat nomornya. Kalau nggak ingat nomornya udah pada ngantuk. As-sadisa asyar as-salam, ya, mengucapkan salam di akhir salat. Aqalluhu, minimalnya assalamu alaikum. Itu.
Akmalnya, paling sempurnanya, Assalamualaikum warahmatullah. Tanpa ditambah wabarakatuh. Ya, para ulama meneliti bahwasannya tambahan wabarakatuh dalam riwayat itu ada maqal, ada apa? Ada apa ya? Jadi ada sesuatu hal yang tidak bisa menjadikan tidak diamalkan. Nah, yang terakhir adalah at-tertib. Artinya kita diharuskan untuk melaksanakan sholat ya dengan urutan rukun yang telah dijelaskan. Artinya kita jangan baca Al-Fatihah baru takbiratul ihram. Takbiratul ihram dulu sambil berdiri ya dan melaksanakan Al-Fatihah, mengucapkan Al-Fatihah, jangan ruku dulu terus Al-Fatihah, tapi harus tertib. Bila tidak tertib ya maka itu tidak diperbolehkan dan menjadi tidak sah. Karena kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sholatnya ketika tsummarka, lalu ruku menggunakan tsumma. Tsumma itu artinya harus berurutan sesuai dengan yang diucapkan. Jadi kalau yang diucapkan ini dulu berarti ini baru, kalau setelahnya baru itu ini jadi setelahnya. Jadi jangan sampai dibalik. Naam, as-sabi' asyar at-tartib. Faslun. Fasal. Kita sudah menyelesaikan rukun. Artinya ini harus kita hafal benar-benar. Ya, jangan sampai nggak hafal. Kalau bisa harus hafal seperti menghafal nama kita sendiri. Artinya kalau misalnya kita bisa lupa dengan nama kita sendiri, artinya kita kalau bisa lupa dengan rukun-rukun sholat ini, ibaratnya kita harus bisa lupa dengan nama sendiri. Ya, karena kenapa? Rasulullah SAW mengucapkan, as-salatu khairu mawdu'. Salat ini adalah sebaik-baik ibadah. Dan juga Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu shalah. Yang pertama kali nanti akan dihisab dari kita semua yang berkaitan dengan hak Allah, itu adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik semua itu yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau yang berkaitan dengan hak manusia adalah darah, nyawa. Baru hak-hak lain manusia. Artinya kalau sholat kita baik, kalau kita mau baik urusannya sama Allah, jaga sholat kita. Dan di antara yang harus kita jaga yang berkaitan dengan sholat kita apa? Rukunnya. Jangan sampai kita tidak melaksanakan rukun atau melaksanakan rukun dengan cara yang telah dimintakan dan diwajibkan untuk kita kerjakan di dalam melaksanakan rukun-rukun sholat kita. Naam. Baik. Faslun. Fasal. Wa sunanuha kathirah. Dan sunnah-sunnah sholat ini banyak banget. Banyak sekali. Ya. Sunnah secara bahasa artinya adalah thariqah, jalan, metode. Ya, tata cara. Itu artinya secara bahasa. Maka dari itu para ulama sampai mengungkapkan as-sunnatu din. Sunnah itu adalah agama. Bukan berarti makna sunnah itu seperti makna sunnah yang kita pahami. Kalau kita pahamin apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Berarti kita boleh ninggalin agama, nggak begitu ya, dalam ungkapan ini konteksnya. Tapi adalah agama ini memberikan kepada kita aturan tata cara hidup ya, yang dinamakan dengan sunnah. Nah, lalu secara istilah, secara istilah adalah sebuah perintah atau perintah syariat kepada kita semua untuk mengerjakan sesuatu, tapi perintahnya tidak diseiringi dengan sebuah penegasan. Ya, arti kalau dengan penegasan berarti hukumnya apa? Wajib. Yang dimana hukumnya orang yang melaksanakan sunnah ini mendapatkan pahala, akan tetapi dia tidak diberikan dosa atau balasan ketika dia meninggalkannya. Dan Syekh mengatakan wa sunanuha katsirah. Sunnah-sunnah salat ini ada banyak. Bahkan para ulama sampai membuat satu kitab, ada, anak kalau nggak salah ingat, agak lupa judulnya, ada 500 sunnah di dalam sholat. Ada 500 sunnah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan
sebagian para ulama mengatakan tidak boleh menjadi imam sampai dia tahu 100 sunnah dalam satu rakaat. Tidak boleh menjadi imam sholat sampai dia mengetahui apa? 100 sunnah dalam satu rakaat. Ya, nanti kita nggak semuanya, ya itu sampai jadi satu kitab soalnya tuh yang ini mah. Kita kan kitab ringkasan nih, ya. Nah, yang pertama adalah raf'ul yadain, ya, mengangkat kedua tangan, ya. Kapan mengangkat tangan ini disunnahkan? Ada beberapa tempat. Pertama, inda takbiratil ihram, ketika memulai sholat. Wa inda ruku', ketika ruku'. Wa inda raf'i minhu, ketika bangkit daripada ruku'. Wa indal qiyami minat tasyahudil awal, ya, ketika bangkit daripada tasyahud awal. Nah, kaifiat mengangkat tangan ini adalah apa? Kita bagian dalam telapak tangan ini kita arahkan ke arah kiblat. Sejajar, ada 3 kaifiat. Dengan pundak kita atau dengan telinga kita, yang dimana jempolnya ini sejajar dengan ujung telinga kita. Ya. Atau dengan menggabungkan 2 kaifiat tersebut. Menggabungkan 2 kaifiat tersebut. Artinya sebagian telapak tangan ini bersejajar dengan pundak dan ujung jari jemari kita ini sejajar dengan ujung telinga. Ya, seperti ini. Dan ini sebagian para ulama mengatakan ini yang paling afdolnya begini. Ya, seperti ini. Nah, itu dilakukan kapan? Raf'ul, ya, ketika takbiratul ihram dan juga ruku' dan mengangkat kita atau setelah melakukan ruku', yaitu ketika i'tidal dan mengangkat tubuh kita setelah melaksanakan tasyahud awal. Hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat, beliau mengangkat tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Tsumma kabbara, lalu beliau takbir, ya, takbir. Wa idza arada an yarka' fa'ala mithla dzalik. Ketika hendak ruku' beliau melakukan seperti itu juga, artinya mengangkat tangannya. Wa idza rafa'a minar ruku', ya, juga ketika bangkit daripada ruku', fa'ala mithla dzalik wa la yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan beliau tidak melaksanakannya ketika bangkit daripada sujud, artinya ketika duduk di antara 2 sujud. Adapun dari tasyahud awal adalah hadis yang diriwayatkan dari Nafi', anna Ibnu Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi, lalu wa idza qama min ar-rak'ataini. Ibnu Umar ketika bangkit dari 2 rakaat kedua, ya, tasyahud awal, rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika ila Ibnu Umar wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Umar menyandarkan perbuatan yang beliau lakukan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau melaksanakan itu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang selanjutnya adalah wa min sunaniha, di antara sunnah-sunnahnya juga adalah du'aul istiftah, mengucapkan doa ini sesudah takbiratul ihram dan sebelum ta'awudz. Kalau kita udah baca ta'awudz, udah jangan baca lagi doa istiftah, karena sudah kelewatan daripada tempat yang disunnahkan kita membaca doa istiftah. Tentu doa istiftah ini banyak diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW doa-doanya. Tetapi para ulama Syafi'iyah memilih sighah yang paling afdolnya, maksudnya di antara yang terbaik ini, yang paling baik lagi yang mana? Yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang paling afdol di antara yang terbaik. Tapi bukan berarti kita nggak boleh pakai dari sifat yang lain, nggak boleh, ya, diperbolehkan. Tapi di mana yang paling afdol? Itu wajjahtu wajhiya. Lalu thumma ta'awudz, lalu membaca
apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan paling afdal tuh sighah ta'awudz ini juga banyak, ada beberapa. Yang paling afdal kata Imam Syafi'i adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yusannu fi kulli raka'atin, dan disunnahkan membaca ta'awudznya ini setiap rakaat. Setiap rakaat. Artinya ketika hendak membaca Al-Fatihah, udah baca ta'awudz. Udah cuma sekali aja dalam satu rakaat, dalam setiap rakaat. Tapi wal ula akad, pada rakaat pertama ini yang lebih ditekankan. Lalu yang selanjutnya adalah wa qira'atu suratin li ghairil ma'mumis sami', membaca surat selain daripada Al-Fatihah kecuali makmum yang tidak, li ghairil ma'mumi sami, kecuali makmum yang mendengar bacaan imamnya. Artinya kalau makmum sholat bersama imam dan ia mendengar bacaan imam, tidak disunnahkan bagi makmum untuk membaca surat, tapi diwajibkan bagi makmum tetap membaca suratul Fatihah. Jelas ya? Tapi kalau misalnya ya makmumnya sholat berjamaah, tapi nggak mendengar bacaan imamnya, maka dia juga disunnahkan untuk apa? Untuk membaca suratul Fatihah. Dan juga tapi makmum, surah selain daripada surat Al-Fatihah. Para ulama berselisih di dalam membaca surat selain daripada suratul Fatihah. Yang afdolnya yang mana? Maksudnya bagaimana nih? Apakah potongan daripada ayat sebagian daripada surat, atau satu surat secara keseluruhan, secara utuh? Imam Rafi'i memilih bahwasannya membaca ayat, ya, sebagian ayat, ya, misalnya membaca ayat hutang tuh satu halaman, ya, atau akhir daripada suratul Baqarah, itu lebih afdol, ya. Akan tapi Imam Nawawi mengatakan enggak, satu surat secara utuh itu lebih afdal. Apa sudut pandang masing-masing dari kedua imam ini? Kalau Imam Ar-Rafi'i melihat kepada keumuman daripada dalil di mana Rasulullah SAW ya mengatakan, bersabda bahwasannya satu huruf saja yang kita baca dari Al-Quran pahalanya dikalikan 10 kali lipat. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak huruf yang kita baca daripada Al-Quran, daripada ayat-ayat Al-Quran, itu akan semakin melipat gandakan pahala kita. Tetapi Imam Nawawi mengatakan enggak, satu surat walaupun pendek itu jauh lebih afdal. Karena kenapa? Dikhawatirkan orang yang membaca di tengah-tengah surat, sebagian ayat di tengah-tengah surat ini, dia berhenti bukan yang pada bagian yang kurang pas. Jelas ya? Nah, maka dari itu para ulama mengatakan, Imam An-Nawawi mengatakan afdalnya adalah membaca surat secara utuh. Maka dari itu kita lihat masyarakat kita kan suka gitu kan, bacanya udah ad-duha ke belakang tuh, sampai An-Nas, ya, karena mengikuti pendapat siapa? Ada Imam An-Nawawi. Dan ini yang pendapat yang mu'tamad, yang resmi, yang dirojihkan oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Naam. Wa qira'atu surati li ghairil ma'mum misami' ba'dal Fatihah, setelah membaca suratul Fatihah. Naam. Lalu yang selanjutnya adalah wal jahru fis subhi, ya, mengencangkan suara ketika membaca Al-Qur'an di salat subuh, ya. Wa rak'atainil ulayaini minal maghribi wal isya'i, ya, dan 2 rakaat pertama pada salat maghrib dan juga pada salat isya. Lirrajuli, ya, bagi laki-laki, wal mar'ati, dan juga perempuan. Tapi dengan syarat in lam yahdur indaha rijalun ajanib, ketika tidak ada di sekitarnya atau di dekatnya
itu laki-laki yang bukan mahramnya. Artinya kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya, dia untuk apa? Sir. Ya, jangan sampai terdengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini itu untuk surat ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min salati dhuhr bi Fatihatil Kitabi wa surataini yatulu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah. Nabi Muhammad itu membaca surat di 2 rakaat pertama pada salat zuhur ya, selain daripada Fatihatul Kitab, dan memanjangkan di rakaat pertama dan agak lebih memendekkan di rakaat yang kedua. Naam. Lalu yang selanjutnya adalah wa wad'ul yumna ala ku'il yusra. Menaruh tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ya, ini ada 3 kaifiat ya. Jadi ditaruh di ku'. Ya. Ditaruh di ku'. Ya. Ku' ini mana? Ku' ini adalah asalnya itu adalah apa? Tulang di sini nih setelah sejajar dengan jempol. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah pergelangan antara tangan dengan siku ya. Nah, di sini. Jadi memegangnya adalah apa? Dengan menggenggam semuanya begini. Ya. Begini, atau cuman menaruhnya saja, atau dengan mengalungkan jari jempol dengan jari kelingking, dan jari yang lainnya telunjuk, tengah dan manis dibentangkan gini. Ya. Ditaruh di sini. Ya. Ditaruh di sini. Ya, atau seperti ini. Ya. Wa wad'ul yumna ala ku'il yusra. Iya, bisa begini. Nah. 3. Ah, iya. Ya, jadi begini, gini dan seperti ini. Ya. Ini adalah kaifiat di dalam menaruh apa? Menaruh kedua tangan di atas yang disebut dada dalam hadis, tapi maksudnya bukan dada seperti yang kita fahami, ya. Maksud sodar itu adalah apa? Yang menghadap, yang ketika kita berbicara kita mengarahkan tubuh kita ke lawan bicara kita. Nah, wa wad'ul yumna ala ku'il yusra wat takbiratu ghaira takbiratil ihram, dan mengumandangkan takbir selain daripada takbiratul ihram. Insyaallah tabaraka wa taala akan kita bahas ya, dan kita jelaskan dan kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, karena kesalahan dan kekurangan pastilah dari saya dan dari syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.